Ternyata dia menjelaskan bahwa transfer faktor ini, cara kerja di dalam tubuh itu saya juga harus tahu. Ternyata dia bisa mencerdaskan. Imun yang bodoh dicerdaskan, imun yang turun dinaikkan, imun yang naik, imun yang hiper itu distabilkan. Nah, banyak penyakit-penyakit ini yang gangguannya sebetulnya pada sistem imun. Salah satunya autoimun. Autoimun yang tadi salah satunya penyakitnya adalah rematik, di mana sel pertahanan tubuh kita, daya tahan tubuh kita menyerang sel kita yang sehat. Itu autoimun, contohnya rematik, kemudian SLE, psoriasis, yang kalau ibu ngeliat ada bayi atau ada orang yang kulitnya suka ngelupas, atau kalau umpama dia kena kepanasan mukanya suka merah-merah, itu penyakit autoimun. Kalau imunodefisiensi atau kekurangan daya tahan tubuh itu biasanya menyerang kalau kita kena infeksi, DBD, tipes, COVID, itu kan imun sedang turun tuh. Makanya kita perlu pertahanan tubuh yang kuat. Nah, setelah itu saya dikasih lah sama Pak Agung itu untuk testimoni. Di Selasa, Rabu saya minum 2 kali, pagi malam. Kenapa? Biasanya kalau pasien saya itu sakit, kita tuh biasanya pakai analgetik, anti nyeri, yaitu untuk ngilangin sakit. Kalau nggak peroxicam, ibuprofen, paracetamol, asam mefenamat dan lain-lain, itu semuanya kimia. Dan itu mulai saya bukan saya tinggalkan ya, saya meminimalisir. Itu karena anak saya yang dulu, yang tadinya mondok di sini, itu dulu kena Stephen Johnson di Rumah Sakit BW Bandar Lampung. Itu hanya gara-gara alergi ondansetron, anti mual. Waktu itu saya sedang rapat di Universitas Malahayati, itu seluruh tubuh melepuh Bu, bahkan anggota tubuh melepuh. Tapi saya yakin ini hanya nunggu keajaiban, karena semua dokter spesialis mata, dokter penyakit dalam, dokter anak itu semuanya nanganin, bahkan akan dirujuk ke Immanuel. Tapi saya tidak, saya tetap bertahan. Akhirnya apa? Di saat itu saya tanya, saya pulang, anak saya itu udah melepuh dalam sekian detik karena dimasukkan injeksi ondan. Itu katanya salah satu dokter dan pegawai-pegawai yang ada di Abdul Muluk. Nah, di situ sejak saat itu yang kedua ibu kandung saya itu stroke hemoragik, pecah pembuluh darah di otak di tahun 2006. Di tahun 2016 ya, di tahun 2016 ibu saya itu stroke hemoragik. Akhirnya operasi dan pasang selang seumur hidup. Itu dokter Sulaiman, dokter bedah saraf, itu saya tanya kenapa, itu penumpukan